Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada materi pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang aktivitas kebugaran jasmani. Saya ulangi sekali lagi, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang aktivitas kebugaran jasmani. Sebelum ke materi pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, persilakan. Amin. Baiklah, langsung saja kita ke materi pembelajaran pada kali ini, yaitu tentang aktivitas kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini yang pertama yaitu siswa dapat menerapkan prosedur kebugaran jasmani. Lalu yang kedua menyebutkan unsur kebugaran jasmani. Yang ketiga menjelaskan latihan kebugaran jasmani. Yang keempat memperhatikan gerakan kebugaran jasmani. Lalu yang kelima memperhatikan pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Jadi tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu ada 5 tujuan pembelajaran. Lalu apa sih itu kebugaran jasmani? Baik, kalian sudah pernah mendapat materi di kelas 4 dan kelas 5 tentang kebugaran jasmani. Di sini saya akan lebih menjelaskan lebih rinci lagi tentang apa itu kebugaran jasmani. Baik, kebugaran jasmani adalah kemampuan dan daya tahan fisik atau tubuh seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Saya ulangi sekali lagi, kebugaran jasmani yaitu kemampuan dan daya tahan fisik atau tubuh seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Jadi yang dimaksud di sini kebugaran jasmani yaitu apabila kalian melakukan gerakan kebugaran jasmani seperti berlari, lompat tali, sit up, tapi kalian tidak mengalami kelelahan yang berarti. Itu yang dimaksud dengan kebugaran jasmani. Lalu unsur-unsur kebugaran jasmani. Unsur yang pertama yaitu speed. Speed adalah yaitu kecepatan. Jadi kecepatan itu bisa dilatih dengan cara lari sprint atau lari jarak pendek. Yang kedua yaitu kekuatan atau strength. Jadi kekuatan itu bisa dilatih dengan cara push up atau back up. Yang ketiga yaitu kelenturan. Kelenturan itu bisa dilakukan, kelenturan atau flexibility itu semisal melakukan olahraga senam lantai seperti roll depan, roll belakang dan sebagainya. Kalian juga pasti pernah melakukan gerakan tersebut. Yang keempat yaitu daya tahan atau endurance. Daya tahan ini bisa dilatih dengan cara lari mengelilingi lapangan atau lari jogging. Itu bisa melatih daya tahan tubuh. Yang kelima yaitu kelincahan. Kelincahan bisa dilatih dengan lompat tali atau lari zigzag. Yang keenam yaitu ada keseimbangan atau balance. Keseimbangan atau balance bisa dilakukan dengan cara melakukan sikap kapal terbang atau berjalan di atas garis lurus. Yang ketujuh ada reaksi atau reaction. Jadi reaksi ini bisa dilakukan dengan cara permainan hitam hijau, itu untuk melatih reaksi kalian.
Yang kedelapan yaitu ketepatan atau akurasi. Biasanya olahraga yang paling membutuhkan ketepatan atau akurasi yaitu olahraga memanah, di mana akurasi ini sangat diperlukan dalam olahraga memanah itu sendiri. Yang kesembilan koordinasi atau coordination, yaitu koordinasi dalam olahraga. Yang selanjutnya yaitu daya otot atau daya ledak. Kalau koordinasi itu bisa dilakukan dengan cara melempar bola kasti ke tembok, melempar tangan kanan lalu ditangkap tangan kiri. Kalian pasti sudah pernah melakukannya juga. Lalu kalau daya otot atau daya ledak itu bisa dilakukan dengan cara melompat ke atas. Di tembok itu ada, kalian juga pernah melakukannya juga. Jadi unsur kebugaran jasmani itu ada 10. Saya ulangi lagi, ada kecepatan, kekuatan, kelenturan, daya tahan, kelincahan, keseimbangan, reaksi, ketepatan, koordinasi, dan daya otot atau daya ledak. Jadi ada 10 unsur kebugaran jasmani. Lalu yang selanjutnya yaitu faktor kebugaran jasmani. Yang pertama, faktor sendiri yaitu jasmani, yaitu fisik kalian. Apakah fisik kalian dalam keadaan sehat, kuat, atau sedang tidak baik, semisal sakit. Jadi itu sangat berpengaruh dalam kebugaran jasmani itu sendiri. Yang kedua yaitu keturunan. Biasanya keturunan juga mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani seseorang. Apabila keturunannya biasanya mempunyai penyakit asma atau sesak, biasanya kebugaran jasmaninya juga kurang baik. Jadi tapi jangan khawatir, kebugaran jasmani bisa dilatih dengan olahraga yang teratur. Selanjutnya yaitu usia. Semakin tua usia seseorang, kebugaran jasmaninya juga semakin turun. Yang selanjutnya yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin ini berbeda ya, kebugaran jasmani antara laki-laki dan perempuan. Itu kebugaran jasmaninya berbeda. Lalu yang kelima, aktivitas fisik. Yang keenam, pola istirahat. Dan yang ketujuh yaitu pola makan atau gizi. Jadi makanan yang kalian makan sehari-hari itu bisa mempengaruhi faktor kebugaran jasmani kalian masing-masing. Saya ulangi lagi, kebugaran jasmani itu ada 7, yaitu jasmani atau fisik. Yang kedua yaitu keturunan. Yang ketiga usia. Yang keempat jenis kelamin. Yang kelima aktivitas fisik. Yang keenam pola istirahat. Yang ketujuh pola makan atau gizi. Sekarang yaitu tentang manfaat kebugaran jasmani. Manfaatnya kebugaran jasmani itu yaitu banyak manfaatnya bagi tubuh kita sendiri. Yang pertama yaitu menjaga berat badan. Jadi berat badan kalian apabila kalian rutin melakukan kebugaran jasmani itu bisa terjaga. Jadi tidak terlalu kurus dan juga tidak terlalu gemuk. Jadi berada di berat badan yang ideal. Yang selanjutnya yaitu menurunkan resiko penyakit berat, yaitu misal kayak penyakit sesak nafas atau asma. Itu kan dari keturunan, itu bisa dihilangkan atau dikurangi melalui latihan kebugaran jasmani itu sendiri, semisal melakukan jogging atau lompat tali atau bersepeda. Itu bisa menurunkan penyakit berat, resiko penyakit berat. Lalu yang ketiga yaitu menurunkan kadar gula tinggi. Yang keempat, menjaga kesehatan tulang. Menjaga kesehatan tulang di sini yaitu apabila kalian sering melakukan aktivitas kebugaran jasmani, tulang kalian juga semakin kokoh dan semakin kuat, dan juga meningkatkan untuk pertumbuhan tulang itu sendiri. Yang kelima, mengatasi stres dan depresi. Yang keenam, membentuk kekuatan otot-otot kalian.
Yang keenam yaitu atau yang selanjutnya yaitu ada latihan kebugaran jasmani. Jadi latihan kebugaran jasmani itu ada banyak macamnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latihan kebugaran jasmani yang bisa kalian lakukan di rumah, yang tentunya sangat mudah untuk dilakukan. Yang pertama yaitu gerakan lompat tali. Kalian pasti pernah melakukan gerakan lompat tali, itu sangat baik untuk melatih kebugaran jasmani. Yang selanjutnya yaitu ada sit up. Sit up yaitu bertujuan untuk melatih otot perut. Di kelas 5 kalian pasti sudah mengenal apa itu istilah sit up. Sit up yaitu untuk melatih otot perut. Yang selanjutnya yaitu push up. Push up itu untuk melatih otot tangan. Yang keempat yaitu ada back up. Back up itu untuk melatih otot punggung atau otot pinggang. Yang kelima ada squat jump. Squat jump itu gerakan melompat yang berguna untuk melatih otot kaki. Yang keenam ada lari cepat. Lari cepat bisa dilakukan dengan lari 30 meter, 60 meter, atau 100 meter. Yang ketujuh yaitu lari bolak-balik. Jadi lari ke depan dan ke belakang. Latihan kebugaran jasmani itu sangat banyak macamnya. Ini hanyalah sebagian dari latihan kebugaran jasmani. Yang pertama tadi ada lompat tali. Yang kedua sit up untuk melatih otot perut. Yang ketiga push up untuk melatih otot tangan. Yang keempat back up. Yang kelima squat jump. Yang keenam lari cepat. Yang ketujuh lari bolak-balik. Sekarang yaitu tentang pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Jadi di sini ada tentang tingkat mengukur kebugaran jasmani kalian itu sendiri. Yang pertama yaitu menghitung denyut nadi. Denyut nadi yaitu bisa dihitung ya, seperti ini. Jadi kalian memegang denyut nadi kalian bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan memegang denyut nadi yang ada di tangan, lalu dengan yang di leher. Tapi biasanya yang paling efektif yaitu dilakukan di tangan, yaitu dengan menghitung 30 detik kemudian dikali 2. Jadi setelah kalian bangun tidur, kalian coba memegang denyut nadi kalian yang ada di tangan, lalu hitunglah itu denyut nadi kalian selama 30 detik. Kalau kalian mendapatkan 35 lalu kalikan 2, semisal ini ya, berarti jumlahnya 70. Jumlah 70 sampai 80 itu termasuk dalam kondisi baik atau kebugaran tubuh kalian dalam kondisi baik. Apabila lebih cepat berarti tubuh kalian sedang mengalami kelelahan. Semakin cepat berarti denyut nadi semakin cepat, maka tubuh kalian sedang melakukan atau sedang mengalami kelelahan. Jadi menghitung denyut nadi bisa dilakukan setelah bangun tidur atau sebelum memulai aktivitas apapun. Bisa kalian coba atau kalian praktekkan di rumah masing-masing. Selanjutnya yaitu menghitung kekuatan. Menghitung kekuatan bisa dilakukan dengan cara push up. Untuk putra atau untuk laki-laki, push up-nya yaitu dengan cara mengangkat semua anggota tubuh yang menempel, yaitu tangan dan ujung kaki seperti di gambar. Bisa dilakukan selama 30 detik. Kalau untuk perempuan yaitu lutut ditempelkan ke lantai. Itu kan lututnya tidak menyentuh lantai ya. Sedangkan kalau untuk perempuan itu ditempelkan di lantai. Jadi berbeda ya gerakan antara push up-nya laki-laki sama perempuan. Kalian bisa
melakukan gerakan push up selama 30 detik saja. Kalau kalian rutin melakukan, maka tingkat kebugaran jasmani kalian juga semakin baik pula. Apalagi di masa pandemi seperti ini, menjaga kebugaran jasmani sangat penting untuk mencegah atau menghindari resiko penyakit. Semakin tinggi kebugaran jasmani kalian, maka semakin kuat tingkat kekebalan tubuh kalian, dan juga semakin baik juga untuk semakin mencegah dari serangan penyakit. Yang ketiga yaitu menghitung kelenturan itu ya, yaitu bisa dilakukan dengan cara mencium lutut selama 30 detik. Bisa dilihat di gambar. Kalian bisa melakukan dengan cara duduk, kaki diluruskan, lalu tangan diangkat, sentuhkan tangan ke kaki kalian, lalu cium lutut kalian masing-masing. Bisa dilakukan selama 30 detik. Ini sangat berguna untuk kelenturan tubuh kalian, biar otot-otot kalian tidak kram. Selama kalian di rumah, kalian tetap menjaga kebugaran tubuh kalian. Jadi ini sangat berfungsi untuk otot kalian, jadi tidak mudah tertarik ototnya. Jadi seperti itu. Jazakumullah khairon katsiron. Cukup materi pembelajaran pada kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa selalu melakukan olahraga di rumah, selalu melakukan ibadah sholat, dan jangan lupa pula membantu orang tua kalian di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.